Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita. Insya Allah jam 9 tepat nih. Alhamdulillah sudah jam 9 tepat kita mulai. Izin mulai kajian Ustadz. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah, izin Allah kita bisa mengikuti kajian bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Di kajian yang kedua ya Ustadz, tapi ini bab pertama karena yang kemarin itu adalah mukadimah dan baru kali ini kita masuk ke materinya kayak gitu. Sebelumnya kami sampaikan tentang adab-adab bermajelis. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ikat ilmu dengan mencatat. Yang ketiga, matikan audio dan video selama kajian. Untuk pertanyaan, bisa mau raise hand ataupun lewat chat. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat dan ummahat yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, yaitu Akademi Ibu Sholihah ya, chapter 1, di mana kita akan membahas sejumlah karakter atau sifat-sifat wanita atau ibu yang sholihah. Sebagaimana di pertemuan yang lalu ya, kita telah terangkan di antara karakter wanita sholihah yang pertama adalah senang menuntut ilmu. Ya, senang menuntut ilmu. Jadi bukan hanya menuntut ilmu, tapi senang menuntut ilmu. Tentunya tidak sama antara orang yang dia hanya sekedar menuntut ilmu, ya, dengan orang yang dia senang menuntut ilmu. Karena ketika seseorang senang melakukannya, berarti itulah yang mendorong dia untuk bisa senantiasa istiqomah insya Allah di dalam menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Nah, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kenapa jadi gini ya? Nah, wanita wajib menuntut ilmu, ya. Wajib untuk thalabul ilm, ya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas seluruh muslim. Dikatakan muslim, ya, berarti ini mencakup semuanya, ya, karena kata muslim itu lebih umum, baik untuk laki-laki atau wanita, baik untuk orang yang sudah tua atau yang masih muda, baik dia adalah seorang yang punya jabatan tinggi seperti presiden ataupun yang masih belum bekerja misalnya, maka semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Semua muslim wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk belajar. Dan wanita juga memiliki hak bagi mereka untuk bisa belajar atau untuk diajari. Ya, karena wanita
dalam hal beramal soleh, sementara menuntut ilmu termasuk amal soleh, ya, itu adalah haknya wanita. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untsah wa huwa mu'minun." Ya, "Falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, mau laki-laki atau perempuan, asalkan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan berikan balasan bagi mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Karena ketika Allah membalas, balasan Allah tidaklah sama, ya, dengan apa yang dikerjakan. Allah akan membalas dengan lebih baik lagi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, ketika beliau menerangkan tentang wanita dalam hal menuntut ilmu, itu ada tiga jenis wanita. Ya, yang pertama adalah kismun, ya, yatlubuhu, ya, bi jiddin wa ikhlasin wa ijtihadin, yaitu wanita yang menuntut ilmu dengan upaya, dengan keikhlasan dan dengan kesungguhan. Dan ini tentunya adalah, ya, penuntut ilmu yang sejati. Dan inilah adalah wanita yang senang menuntut ilmu. Karena ketika dia sudah senang, maka dia akan terus berupaya dan dia mengerjakannya dengan penuh keikhlasan karena Allah. Karena senangnya dia tahu bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang dapat menghantarkan dia, ya, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh kesungguhan. Ya. Yang kedua adalah kismun ahmalahu bil kulliyati wa a'radu anhu tamaman, yaitu golongan wanita yang mengabaikan ilmu dan berpaling secara totalitas. Ya, nggak mau belajar sama sekali. Jadi hidupnya cuma untuk senang-senang aja. Hanya untuk bergaul, hanya untuk bersosialita, ya. Dan ini tentunya adalah wanita-wanita yang paling buruk, ya, karena mereka berpaling dari ilmu. Bahkan kebanyakan wanita-wanita seperti ini jatuh kepada kekufuran. Bukan hanya kufur kepada suami, tapi juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kismun ya'khudhu minhu taratan wa yu'ridu anhu taratan ukhra. Ada golongan wanita yang sesekali belajar, sesekali nggak mau belajar. Separuh-separuh, sesuai dengan moodnya. Ya. Nah, ini wanita-wanita yang dia mungkin tahu tentang pentingnya belajar, urgensi belajar, tapi dia nggak punya semangat, atau semangatnya kadang-kadang tinggi, cuman setelah itu dia malas lagi, ya. Dan ini adalah mayoritas. Kalau kita pengen lihat, kebanyakan wanita muslimah adalah yang golongan ketiga ini. Mudah-mudahan tidak termasuk golongan kedua, ya. Wanita yang sesekali belajar, sesekali nggak belajar, ya. Nah, kita tentunya menginginkan supaya menjadi golongan yang pertama, yaitu golongan wanita-wanita yang menuntut ilmu dengan upaya, keikhlasan, dan kesungguhan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat nih ya, sejumlah potret nih wanita-wanita hebat di zaman dahulu, ya. Ini nggak tahu kenapa ya kok fontnya jadi seperti ini, ya. Apa namanya? Jadi berubah seperti ini fontnya ini. Padahal seharusnya nggak apa ya, nggak berubah seperti ini seharusnya ini. Nah, Baik Ustadz, sebentar saya tanyakan sama operator dulu sebentar. itu nggak apa-apa. Ini apa saya ini kok? Ini dari apa namanya? Saya yang share screen. Sepertinya ketika di kapan present,
jadi apa? Jadi berantakan fontnya, atau mungkin memang karena harus milih font yang lain sepertinya. Ya, Oh, baik nah, Ustadz. nggak apa-apa. Jadi, nah, baik, baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di sini ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, beliau pernah apa namanya menyebutkan ya, Ne'man Ne'man nisa'u ya, nisaul ansori. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansor. Kenapa demikian? Ya, lam yakun yamna'unna ya lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din ya. Jadi kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya sebaik-baik wanita itu adalah wanitanya kaum Ansor. Kenapa? Karena ya mereka adalah wanita yang pemalu, tapi rasa malu mereka tidaklah mencegah mereka untuk belajar agama, ya, untuk bertafaqquh fid din. Ni'man nisaul ansar lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Juga demikian yang disampaikan oleh Ummu Darda radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan laqad talabtul ibadata fi kulli syai'in fama asabtu li nafsi syai'an ashfa min mujalasatil ulama wa mudzaakaratihim. Ya. Sungguh aku telah ya mencari ibadah di setiap waktu, dan belum pernah jiwaku itu merasakan sesuatu yang lebih menyembuhkan, ya, jadi ashfa, yang lebih membuat jiwa ini menjadi tenang, terobati, melebihi daripada mujalasatil ulama, bermujalasa, bermajlis, belajar kepada ulama, ya, dan bermudzakarah dengan mereka, yaitu berdiskusi atau berdialog atau bertanya jawab dengan mereka. Itu kata Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, juga kalau kita perhatikan potret-potret yang lainnya, ada seorang wanita bernama Ummul Khair Al-Hijaziyah, ya, di mana beliau memiliki halaqah ilmu, ya, dikatakan di sini, ya, memiliki halaqat ya, wa'dzin wa irsyadin lil muslimat. Beliau memiliki halaqah-halaqah nasihat dan bimbingan-bimbingan kepada para wanita. Bi Jami' Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di Masjid Jami' Amr bin As, ya, fil qarni Rabi al-Hijri, di abad keempat Hijriyah. Ya, kemudian ada pula seorang wanita yang mulia bernama Fatimah bintu As-Samarqandi. Kanat alimatun bil fiqh wal hadits. Beliau adalah seorang wanita yang alimah, yang alim, ya, tentang ilmu fikih dan hadis, ya. Akhadat ilma an jumlati minal fuqaha. Beliau mengambil ilmu dari sejumlah besar ulama ahli fikih, ya. Wa akhadha anha katsirun, dan banyak murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau. Wa kana laha halaqatun litadris. Beliau memiliki halaqah untuk mengajari, ya. Wa muallafat adida fil fiqh wal hadis, dan beliau memiliki tulisan-tulisan di dalam bidang fikih dan hadis, ya. Bahkan kita tahu ya, ada seorang ulama yang bernama Al-Haythami, Al-Hafidh Al-Haythami, istri beliau, ya, itu yang banyak berperan membantu suaminya di dalam murajaah kitab-kitab hadis. Bahkan istri beliau yang seringkali membantu mengoreksi, ya, beliau. Nah, juga kalau kita perhatikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kita bisa belajar atau mencontoh beliau, ya, itu dipuji oleh para ulama-ulama ahli hadis, sebagaimana Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa
lakana ilmu Aisyah afdal. Sekiranya dikumpulkan, dihimpun ilmunya Aisyah, ya, dibandingkan ilmunya seluruh wanita yang ada, maka niscaya ilmunya Aisyah lebih utama. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga mengatakan lam yakun fil umami mithlu Aisyah fi hifdhiha wa ilmiha wa fasahatiha wa aqliha. Ya, belum pernah ada di umat ini seorang wanita seperti Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam, ya, di dalam kemampuan hafalannya, kemudian kedalaman ilmunya, kemudian juga kefasihannya, ya, beliau memiliki fasaha, bicaranya fasih, dan juga aqliha, kecerdasannya, ya. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, mengatakan afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq wala a'lamu fi ummati Muhammad bal wala fin nisa'i mutlaqan imra'atan a'lamu minha min Aisyah. Ya, itu sefaqih-faqihnya wanita atau wanita yang paling faqih, ya, secara mutlak, dan aku belum pernah tahu di tengah umat Muhammad ini, bahkan di tengah-tengah, ya, wanita-wanita secara mutlak, ada wanita yang lebih pintar daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan, ya, betapa para wanita itu juga memiliki peran di dalam belajar, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya di dalam kitab Fuhul Buldan, ya, karyanya Al-Baladhuri, dia mengatakan wanita-wanita muslimah terdahulu yang belajar nulis itu separuh jumlah laki-laki yang mampu, ya, baca tulis, ya. Nah, di antara yang beliau sebutkan di situ adalah seorang wanita bernama Ummu Kulthum bintu Uqbah yang sangat bagus sekali, ya, tulisannya, ya. Juga disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa Al-Adawiyah dari Bani Adi, keluarga besarnya Umar ibn Khattab itu diminta Nabi untuk mengajarkan kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam untuk belajar baca tulis dan seterusnya, ya, yaitu kepada Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar, ya. Hafsah bintu Umar. Nah, kalau Ibunda Aisyah, kemudian Ibunda Ummu Salamah, jangan tanya. Mereka adalah di antara wanita-wanita pointer, cerdasnya luar biasa. Makanya yang saya sampaikan bukan cuma pinter, cerdas, tapi pointer dan cerdas, ya. Itu jadi menunjukkan mereka adalah wanita-wanita yang yang luar biasa hebatnya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengambil inspirasi dari mereka, ya. Betapa wanita-wanita itu juga seharusnya terdepan di dalam urusan belajar, urusan menuntut ilmu, ya. Jadi nggak sampai kalah, karena wanita juga punya hak, gitu, ya. Ya, meskipun memang peran wanita dan laki-laki berbeda. Namun kalau kita perhatikan, ya, wanita-wanita di zaman dahulu, mereka juga wanita-wanita yang yang nggak kalah, ya, dengan kaum laki-laki, ya, di dalam di dalam keilmuan, gitu loh, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah punya kitab judulnya Asadul Ghabah, ya. Itu ada juz khusus untuk menyebutkan wanita-wanita yang cemerlang, wanita-wanita yang hebat. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Taqribut Tahdzib, beliau memuat 824 wanita yang terkenal di dalam periwayatan hadis di abad ketiga Hijriyah, ya. Nah, dan juga di dalam bidang fikih, ya, di dalam bidang hadis atau yang semisalnya, itu juga nggak kalah banyak, ya, wanita-wanita yang seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama itu di antara guru-gurunya adalah wanita. Kayak Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau memiliki syaikhah, guru-guru wanita. Itu beliau sebutkan di dalam Mu'jam Al-Mu'assis li Mu'jamil Mufahras, ya. Kemudian juga kita lihat ada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ketika masih kecil nih, masih anak-anak, itu yang ngajarin beliau itu kebanyakan wanita, bahkan hampir semuanya wanita.
Bahkan beliau katakan semuanya wanita. Beliau mengatakan rabitu fi hijrin nisa, ya, wa nasya'tu baina aidihinna walam a'rif ghairahunna wala jalastu ar-rijal illa wa ana fi haddi syabab. Ya, dulu ketika aku masih kecil, aku dididik, ya, di dalam rumah-rumahnya para wanita. Aku tumbuh di bawah pengasuhan mereka. Ya, dan aku belum mengenal adanya guru-guru selain mereka. Dan aku belum bermajelis dengan dengan kaum laki-laki kecuali setelah aku sudah pemuda, sudah balik, ya. Dan beliau terangkan, ya, wahunna, ya, allamnani al-Qur'ana. Mereka para wanita itu mengajari aku Al-Qur'an. Kemudian juga membacakan aku banyak sekali syair-syair dan mengajari aku khat, ya, menulis. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna, ya, guru kami, Fadilatul Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, hafizahullah, ya. Beliau adalah salah satu murid seniornya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, yang mana beliau beberapa tahun yang lalu beliau sering datang, ya, di acara daurah Ad-Dauratus Syar'iyyah fi Masailil Aqdiyah wal Manhajiyah yang diselenggarakan oleh Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya setiap tahunnya. Nah, beliau pernah di tahun 2000 sekian, ya. Nah, beliau juga pernah menjelaskan. Beliau ini adalah salah satu ulama yang sangat concern terhadap makhtutat. Makhtutat itu manuskrip, ya, tulisan buku-buku yang masih dalam bentuk tulisan tangan. Ya, itu beliau sangat senang sekali dengan manuskrip. Makanya ketika beliau datang ke Surabaya, datang ke Ma'had, ke maktabah perpustakaannya Ma'had Al-Irsyad, itu yang beliau cari itu. Beliau cari manuskrip kuno. Ya, tulisan-tulisan dari para tokoh-tokoh muslim orang Indonesia yang berbahasa Arab. Nah, beliau pernah mendapati ada sebuah makhtutot manuskrip judulnya As-Sihah. Ya, judul aslinya adalah ketika udah dicetak Tajul Lugha wa Sihatul Arabiyah. Ini salah satu buku rujukan dalam bahasa Arab, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Jauhari, ya. Nah, beliau mengatakan waqaftu ala makhtutati kitab As-Sihah lil Jauhari. Aku pernah memperhatikan atau pernah mendapati sebuah manuskrip kitab As-Sihah karyanya Al-Jauhari. Fakanat nasikhatuhu imra'ah. Nah, yang menyalin buku tersebut adalah seorang wanita. Ya, katabat alaihi. Dan dia tuliskan nih sang penyalin ini di manuskrip itu, ya. Jadi di bagian depannya itu ditulis, ya, man wajada fi nuskhin nuqsan, ya, falya'dzirni. Siapa yang dapati di salinan buku ini, manuskrip ini, ada kekurangannya, maka mohon harap dimaklumi. Fa inna ma kuntu aktubu biyamini wa ahuzzu waladi bishimali. Allahu Akbar. Karena, ya, aku menulis dengan tangan kananku, sembari aku mengayun anakku dengan tangan kiriku. Jadi beliau sambil menggendong anaknya, beliau ayun, sembari beliau menulis. Wanita ini adalah seorang yang bernama Maryam bintu Abdul Qadir, yang hidup di abad ke-6 Hijriyah, yang berasal dari provinsi Haidar Khanah, Baghdad. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa wanita-wanita itu luar biasa. Kalau kita mau melihat sejarah-sejarah wanita muslimah, itu subhanallah. Yaitu sebenarnya akan bisa membungkam, ya, para feminisme, ya, yang mengatakan Islam itu mengekang wanita, Islam itu membuat wanita begini dan begitu. Padahal kecemerlangan Islam itu nggak lepas pula dari perannya kaum wanita, apalagi di dalam hal ilmu. Nah, baik. Lalu kemudian jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa mencintai ilmu, ya? Kita akan bicara tentang kunci agar kita semangat belajar adalah kita harus mencintai ilmu dulu, gitu loh, ya. Sebagaimana kita tahu, ya, motor penggerak dari suatu amalan, aktivitas
apalagi ibadah, itu nggak boleh lepas dari yang namanya kecintaan mahabbah. Ya, juga demikian di dalam mendidik anak kita. Anda ingin anak Anda eh, semangat belajar, punya inisiatif belajar, nggak perlu disuruh-suruh, apalagi ibadah, maka tumbuhkan dulu kecintaan mereka terhadap ibadah, terhadap ilmu. Kunci pertama adalah tahbibuhum ila ta'a au ilal ibadah. Jadikan mereka cinta dulu, senang dulu. Dan kita adalah yang seharusnya terdepan, karena kita adalah teladan mereka. Makanya ibu-ibu solihah, wanita-wanita yang utama, adalah wanita-wanita yang mencintai ilmu, senang sama ilmu, ya. Nah, bagaimana sih cara mencintai ilmu tersebut? Di antara yang pertama adalah ma'rifatu fadlil ilmi, ya. Ini harus mengenal keutamaan ilmu, mengenal fadilah ilmu, ya. Karena dengan mengenal fadilah ilmu, ya, maka dia akan tahu ini apa yang dia pelajari ini adalah sesuatu yang memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan, ya. Nah, sehingga dengannya ketika dia tahu nih tentang keutamaan ilmu, maka dia akan semakin mencintainya. Karena ilmu itu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Gak mungkin seseorang itu bisa selamat di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu. Ilmu juga merupakan jalan menuju ke surga. Allah akan mudahkan baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga, ya. Dan masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan ilmu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah ma'rifatu, ya, syarafil ilmi, ya. Kalau yang pertama tadi fadilahnya ilmu, yang kedua adalah kemuliaannya ilmu, ya. Yaitu ilmu itu memiliki syarafun, memiliki keutamaan, ya. Kenapa demikian? Karena Allah yang muliakan ilmu dan pemilik ilmu atau alim. Ya, makanya ketika ada problem, ada masalah, ada muskilah, Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir adalah ahlu ilmu. Makanya ilmu seringkali disebut dengan dzikir. Karena ilmu itu termasuk aktivitas menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak mengetahuinya. Ya. Juga Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, tentunya ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, ya, dan mengenal haknya Allah yaitu tauhid, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu fadli talibil ilm. Mengenal keutamaan, ya, para penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu, ya, itu juga memiliki keutamaan, ya. Nah, apa sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Kata Nabi, dunia ini semuanya terlaknat. Dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Tapi Nabi memberikan pengecualian, istitsna. Illa dzikrullah. Kecuali yang berzikir kepada Allah. Dan kita tahu ini, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Dan kita nggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Ayat-ayat Al-Quran itu menerangkan, ya, beberapa kali untuk menunjukkan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikir yang kita tidak mengetahuinya. Sehingga yang berzikir kepada Allah maka akan terlepas dari laknat yang Allah sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Rasulullah, maksud saya, yaitu inna dunya mal'unah, ya, dunia ini terlaknat. Kemudian wa mawalahu, ya, dan juga orang yang taat kepada Allah. Orang yang, ya, mencintai dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang juga tidak mendapatkan laknat. Wa alimun, dan orang yang berilmu, wa muta'allimun, dan orang yang mengajarkan ilmu, ya. Orang yang mengajarkan ilmu. Nah,
Juga Allah berfirman di dalam surat Mujadilah, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, dan orang-orang yang diberi ilmu itu ditinggikan beberapa derajat lagi. Nah, ini menunjukkan thalibul ilm itu lebih utama. Kemudian juga ma'rifatu ajri talabil ilmi, ya. Mengetahui balasan ketika seseorang menuntut ilmu, ya. Nah, kita tahu bahwasanya ketika seseorang itu belajar menuntut ilmu, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan, yang akan dia peroleh, ya. Nah, di antaranya tadi yaitu balasan orang-orang yang belajar menuntut ilmu, ilmu itu dapat mengangkat derajatnya, ilmu itu dapat menjadi sebab kemudahan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ilmu itu adalah sesuatu yang langgeng, yang kekal apabila itu ilmu bermanfaat, ya, meskipun dia telah meninggal dunia, sebagaimana kata Nabi, ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, ya. Ya, di antaranya adalah min ilmin yuntafa bih, dari ilmu yang yang bermanfaat, ya, yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian ma'rifatuh hukmi talabil ilm, yaitu mengenal hukum menuntut ilmu, ya. Kita tahu bahwasanya menuntut ilmu wajib. Ya, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Wajib. Sehingga dengan kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu, berarti apabila kita abaikan, maka kita bisa jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Kemudian ma'rifatu manzilati talibil ilm, yaitu berusaha untuk mengenal kedudukan penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu memiliki manzilah, memiliki kedudukan yang luar biasa tingginya. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang takut dengan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, ya. Dan juga para ulama mengatakan, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah, paling mengilmui Allah, maka dia akan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan, ya, para penuntut ilmu itu mereka sebenarnya lebih baik daripada ahli ibadah, ya. Ya, lebih baik daripada orang-orang yang getol hanya beribadah. Ya, sebagaimana disebutkan fadlul ilmi khairun min fadlul ibadah, ya, wa khairu dinukum al-wara. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, dan agama yang paling baik bagi kalian adalah al-wara, yaitu at-taqwa, ya. Nah, bahkan ketika kita seringkali berdoa ini dengan doa yang kita hafal, ya, sebagai doa doa pamungkas, ya, doa permohonan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah, ya. Nah, yang dimaksud dengan wa fil akhirati hasanah, ya, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah adalah kebaikan ilmu dan amal saleh. Ya, ya Allah, berikanlah untukku kebaikan di dunia, artinya kebaikan ilmu dan amal saleh. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat maksudnya adalah surga. Ya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ma'rifatul haja ilal ulama, ya, yaitu mengenali betapa butuhnya kita dengan ulama. Ya, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, laula al-ulama la saran nas, ya, mithlul bahaim. Kalau seandainya bukan karena ulama, orang-orang yang berilmu, maka niscaya manusia itu akan seperti hewan ternak. Nggak ada yang ngemong, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan, ya. Nah, karena itu makanya kita butuh dengan ulama, orang-orang yang berilmu, ya, dibandingkan kebutuhan kita dengan selainnya. Nah,
Jadi kuncinya di sini adalah menumbuhkan di dalam diri tentang betapa butuhnya kita dengan ilmu. Betapa ilmu itu mulia. Jika kita menyayangi diri kita, mencintai diri kita, maka tentunya kita ingin membawa diri kita kepada kebaikan-kebaikan. Kita ingin supaya diri kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Itu adalah konsekuensi dari mencintai diri yang benar. Ya, karena mencintai diri itu ada yang benar, ada yang salah. Yang salah adalah orang yang mengklaim mencintai diri tapi sejatinya mereka tertipu dengan diri mereka. Itulah orang-orang yang narjasi alias narsis. Ya, orang-orang yang narsis atau yang selfish dan yang semisalnya. Itu sejatinya bukan orang yang mengenal diri, tapi orang yang tertipu dengan diri. Ya, orang yang mengenal diri maka dia akan menghargai dirinya dan dia akan berupaya untuk menjadikan dirinya memiliki keutamaan-keutamaan dan kemuliaan agar dirinya dekat dengan Allah, karena kedekatan dengan Allah lah itulah keutamaan. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa meraih ilmu, ya. Nah, di antara langkahnya adalah yaitu kita ringkas menjadi 4 kata, yaitu ilmu. 4 kunci meraih ilmu. Ya, sebenarnya kuncinya banyak ya, cuman ini untuk memudahkan saja kita ringkas menjadi 4 kata ini dari singkatan ilmu. Ikhlas karena Allah, langkah demi langkah, menyeleksi guru dan upaya tiada henti. Ya, nah ini kita bahas sedikit ya. Bagaimana sih ikhlas di dalam belajar agar ketika kita belajar kita senantiasa bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama adalah ketika kita belajar maka niatkan belajar kita adalah lillah, untuk Allah. Allahu al-alim, Allah yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Allah ya dzul ilmi, Allah pemilik ilmu. Dan ilmu Allah sempurna, meliputi segala sesuatu. Dan konsekuensi dari nama Al-Alim adalah Allah ya yuhibbul ilma wa yuhibbu ahlahu atau ahlal ilmi. Allah mencintai ilmu dan Allah mencintai sahibahu, mencintai sahibul ilmi. Ya, itu konsekuensi. Karena di dalam nama Allah itu mengandung konsekuensi. Misal Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Berarti Allah Dzur-Rahmah, Allah memiliki sifat penyayang dan Allah mencintai kasih sayang dan mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Juga demikian Allah Al-Alim, berarti Allah Dzul Ilmi, Allah memiliki ilmu, ilmu Allah sempurna. Dan Allah berarti mencintai ilmu dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Contoh lagi misalnya, Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Berarti Allah Dzul Quwah, Allah pemilik kekuatan. Kekuatan Allah sempurna. Tidak ada yang mampu untuk menyamai kekuatan Allah. Ya. Dan Allah mencintai Al-Quwah, Allah mencintai kekuatan. Dan Allah juga mencintai orang-orang atau hamba-hambanya yang kuat. Ya. Nah, itu kalau kita belajar tauhid asma wa sifat, di dalam nama-nama Allah itu mengandung sifat dan juga mengandung konsekuensi dari nama-nama tersebut yang kita bisa belajar mengambilnya agar sifat-sifat itu bisa menumbuhkan karakter-karakter hebat di dalam diri kita dan juga di dalam diri anak-anak kita. Nah, karena itu ketika seorang dia belajar, niatnya adalah untuk Allah Al-Alim, yang mana Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu, sehingga dengan belajar menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan kecintaan Allah. Apabila kita mendapatkan kecintaan Allah, maka kita akan menjadi hamba yang paling berbahagia. Betapa tidak? Yang mencintai kita adalah Rabb kita. Allah ketika mencintai hambanya, Allah akan letakkan hamba itu dekat dengannya. Ya, yaitu di Jannatu Al-Firdausil A'la, di surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, yaitu surga yang berada di pertengahan, yang persis di bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat, tambahan nikmat ahlul jannah adalah bisa memandang wajah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niatkan belajar adalah untuk meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Ya. Karena ketika kita ibadah, nggak mungkin kita bisa beribadah dengan benar tanpa mengikuti Rasulullah. Sehingga ketika kita belajar, maka kita niatkan untuk meneladani beliau. Allah mengutus beliau adalah sebagai uswah, sebagai qudwah. Makanya sebagian ulama ketika menerangkan syahadat Muhammad Rasulullah,
adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada contoh yang paling benar, tidak ada teladan yang hak kecuali Muhammad alaihi salatu wassalam. Karenanya Nabi Muhammad diutus ya sebenarnya untuk diikuti, dicontoh dan diteladani. Karena beliaulah yang menjadi wujud atau manifestasi konkret dari risalahnya, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau ingin tahu bagaimana wujud nyatanya Al-Qur'an ada pada diri Rasulullah. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang cerdas luar biasa, tahu beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Ya, perangai Nabi adalah Al-Qur'an. Kalau ingin melihat Al-Qur'an berjalan dalam tanda kutip ya, itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ketika kita belajar, niatkan untuk mengikuti beliau, meneladani beliau. Dan meneladani beliau sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dan kita nggak mungkin bisa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau tanpa belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, niatkan belajar untuk menghilangkan kejahilan. Kenapa? Karena secara asal kita diciptakan dalam keadaan bodoh. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian ya, kita semua dari rahim ibu-ibu kita dalam keadaan nggak punya ilmu sama sekali, dalam keadaan bodoh, jahil. Tapi Allah berikan kepada kita instrumen-instrumen untuk bisa belajar, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Itu semua adalah supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Dengan ilmu, maka kejahilan kita akan hilang. Karena kejahilan itu ibaratnya sesuatu yang kosong. Ya, tidak berisi. Ilmu itulah yang akan mengisinya. Apabila ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, maka diri kita akan terisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika diri kita terisi dengan ilmu yang bermanfaat, kita akan menjadi hamba yang mufid, hamba yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Tapi kalau misalnya kita biarkan kosong, maka kita akan menjadi ya seorang yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang pasif, tidak produktif. Ya, karena kita nggak memiliki sesuatu apapun. Kita kosong. Ya, seperti cangkir yang kosong, kalau dibiarkan lama-kelamaan juga cangkirnya akan entah itu berkarat atau kotor. Ya. Nah, karenanya harus kita isi. Isi dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ternyata juga ada ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat loh. Ya, ada ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Ya, ada ilmu-ilmu yang bahkan mendatangkan madarat kayak ilmu sihir, termasuk ilmu filsafat. Itu ilmu yang dapat menghantarkan kepada kesesatan, ya. Karenanya harus kita isi dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga niatkan belajar untuk menjaga dan memelihara syariat Allah. Karena di antara sunnah kauniyah Allah, Allah jaga agama ini, Allah jaga syariat ini melalui perantaraan para ulamanya. Mereka yang menjalankan dan mempraktekkan syariat ini. Sehingga syariat pun terjaga. Ya, itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita berupaya ya menjadi orang-orang yang termasuk di dalam barisan mereka-mereka yang memelihara dan menjaga syariat Allah. Agar syariat Allah ini senantiasa langgeng hingga hari kiamat nanti. Jangan sampai syariat ini hilang. Karena itulah di antara tanda-tanda hari kiamat. Kiamat besar adalah ketika ya manusia saat itu sudah tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi udah nggak ada lagi azan, udah nggak ada lagi Al-Qur'an juga sudah ditinggalkan, bahkan nyaris musnah, ya. Itu karena apa? Karena orang-orang atau manusia-manusianya sudah tidak lagi menjaga syariat Allah. Dan alhamdulillah ketika Anda hadir misalnya di dalam majelis kita pada pagi hari ini termasuk upaya kita untuk menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, ya, maka Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kita. Dan Allah ketika membalas, balasan Allah enggak sama dengan apa yang kita lakukan. Pasti lebih. Ya, makanya wa yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan Allah akan teguhkan kalian, Allah akan kuatkan pijakan kalian, Allah akan berikan kalian kekokohan dan keteguhan ya di atas muka bumi ini. Ya. Nah, kemudian langkah demi langkah, bertahap dalam belajar atau tadarruj. Ini kunci untuk bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, ya, dikatakan la ta'khudil ilma jumlatan. Ya,
fa inna man rama akhadahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan walakinna syai' ba'da syai' ma'al layali wal ayyam. Janganlah engkau mengambil ilmu itu secara sekaligus, langsung, makblek katanya orang Jawa gitu ya. Karena orang yang mengambil ilmu secara sekaligus langsung akan kehilangan semuanya secara sekaligus. Tapi hendaknya sedikit demi sedikit, ya, seiring perubahan waktu, ya, sedikit demi sedikit, ya. Ibaratnya seperti Anda misalnya, ini cuman contoh saja ya, karena tentunya ilmu lebih mulia daripada makanan. Ya, ini cuman untuk taklibul faham saja, untuk mendekatkan pemahaman kita. Anda datang ke sebuah acara pernikahan, walimah, banyak makanan di situ. Nah, banyak makanan ya. Nah, ketika Anda lapar, Anda langsung ambil semuanya, Anda ambil dengan banyak semuanya, maka yang ada Anda tidak akan menikmatinya. Anda akan mual, Anda akan merasa nggak nyaman karena Anda sudah kekenyangan. Tapi beda dengan orang yang ngambil sedikit-sedikit ya. Ya sedikit-sedikit. Nah, itu dia akan bisa untuk apa? Untuk nyobain ya satu-satu misalnya. Ya. Nah, jadi jangan ngambil sekaligus. Jangan belajar langsung pengen bisa menguasai dalam satu waktu. Nggak bisa ya. Makanya butuh kesabaran. Harus tahap demi tahap, langkah demi langkah. Ya. Nah, bagaimana langkah demi langkah yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah harus taksil dan tafsil. Taksil sistematis. Berarti Anda belajarnya harus minal aham fal muhim. Dari perkara-perkara yang penting dulu, kemudian ke yang penting lainnya. Yang paling penting dulu. Kemudian ya min sigoril ilmi qabla kibari ya. Ini salah ya, bukan minal ya, tapi min sigoril ilmi qabla kibari. Dari ilmu yang mudah dulu, yang ringan dulu, yang kecil dulu, sebelum ilmu-ilmu yang berat ya. Nah, makanya kebanyakan orang-orang itu gampang futur karena belum apa-apa sudah langsung ingin menguasai ilmu-ilmu yang berat. Ya, langsung membahas kitab-kitab gede. Padahal mulai dari kitab-kitab kecil dulu gitu loh. Nah, nanti kita akan contohkan. Ya, kemudian harus tafsil, terperinci. Belajar harus terperinci, bukan cuma sekedar tahu, oh, kata Ustadz Fulan ini boleh, oh kata Ustadz Fulan ini nggak boleh. Kita beragama nggak mengikuti Fulan dan Fulan. Kita beragama mengikuti Rasulullah. Kita beragama harus tahu dalilnya Al-Quran dan Sunnah meskipun kita tidak menghafalnya atau belum menghafalnya. Tapi kita harus tahu, oh ternyata memang ada dalilnya. Ya, pendapat ini kata Ustadz Fulan boleh karena kata Ustadz Fulan, seingat saya beliau menyebutkan ada dalilnya seperti ini. Nah itu baru benar, itu penuntut ilmu. Ya. Jadi bukan penuntut ilmu itu hanya apa dikatakan oleh Ustadz Fulan, ya, maka itu namanya bukan penuntut ilmu, ya. Nah, bisa-bisa yang demikian ini akan menjadikan orang-orang yang fanatik dengan person-person. Nah, kemudian bagaimana maksud langkah-langkah di sini? Ya, di sini disebutkan diantaranya oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, dikatakan inna awal ilmi an-niyah, thumma al-istima', thumma al-faham, thumma al-amal, thumma al-hifdh, thumma al-nashr. Ya sesungguhnya ilmu itu diawali dari niat. Niat dulu. Niatnya harus ikhlas, bersih karena Allah. Kemudian istima'. Ya, istima' itu beda dengan sima'. Istima' itu menyimak dengan konsentrasi. Simak cuman sekedar dengar. Kayak misalnya Anda saat ini, ada yang istima', ada yang simak. Yang istima' itu Masya Allah duduk di atas mejanya mungkin menyiapkan catatan, ya menyimak, pakai headset. Itu istima'. Jadi benar-benar konsentrasi mendengarkan. Kemudian ada yang simak. Simak itu sambil nyetel, sambil ngobrol, sambil mondar-mandir, sambil ngurusin ini dan itu simak. Cuman sekedar dengar saja. Tentunya orang yang istimak dengan simak beda. Ya, hasilnya beda. Kemudian pemahaman yang diperoleh juga beda. Makanya pemahaman itu, al-faham itu diperoleh dengan husnul istima'. Bihusnul istima'. Ya. Jadi husnul faham, ya pemahaman yang baik diperoleh dari husnul istima'. Dari mendengar yang baik. Mendengar yang baik itu bisa diperoleh dengan cara apa? Husni samti, diam yang baik. Artinya ketika ada majelis, kita nggak ngobrol, kita nggak ngomong. Kita diam, kita mendengarkan. Karena dengan kita diam, kita akan bisa fokus mendengarkan. Nah, kemudian setelah faham, baru amal. Jangan sampai mengamalkan sesuatu yang belum kita fahami. Bahaya. Makanya, mengamalkan ilmu harus setelah memahami dulu. Baru kemudian hifdz.
dia baru kemudian menghafalnya, baru kemudian nasyr, yaitu menyebarkannya atau mendakwahkannya atau mengajarkannya. Nah, di antara buku-buku ya yang direkomendasikan, ini cuma sebagian contoh saja ya. Sebenarnya banyak, cuman karena kita nggak ingin bahas panjang lebar ya. Jadi ini cuma sebagai contoh saja. Anda wahai ummahat, Anda wahai para ibu-ibu solihah, ya, ketika Anda ingin menjadi seorang ibu solihah yang sebenarnya, maka Anda harus berbekal dengan ilmu. Di antara ilmu-ilmu yang harus kita pelajari itu kita pelajari dari yang paling penting dulu dan yang paling mudah dulu. Ya, dan kita belajarnya sedikit demi sedikit, qalilan qalilan. Ya. Ya, asyai' ba'da syai', ya. Nah, yang pertama tentunya pelajari akidah dulu. Di antara yang direkomendasikan untuk belajar akidah adalah kitab Thalathatul Usul. Ini kitab yang paling ringkas, paling pendek, dan paling baik yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Udah diterjemahkan. 3 landasan utama dan banyak bahkan syarahnya. Ada syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, ada syarahnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ada syarahnya Syekh bin Baz, banyak. Ya. Jadi cukup pilih salah satunya. Dan pelajari, kalau bisa ada kajian khusus membahas Thalathatul Usul dari awal sampai akhir, ikuti. Ya, minimal kita itu sudah tuntas, sudah khatam ya kutaib. Kemudian baru kita masuk ke kutaib yang lainnya. Di antaranya ada kutaib yang bagus judulnya Nubdhatu fil Aqidah, karyanya Ibnu Utsaimin. Setahu saya juga sudah diterjemahkan ya, tapi saya lupa judulnya. Kemudian juga Al-Aqidah As-Sahihah. Ini juga sudah diterjemahkan, bahkan dibagi-bagikan gratis. Ya, kalau kita umroh ya misalnya, itu setahu saya dulu seringkali dibawa pulang. Ya, kemudian ada Aqidah Al-Wasithiyah. Ini tentunya juga sudah diterjemahkan ya, yaitu tulisannya Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Aqidah At-Tahawiyah, ya karya Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, kemudian Al-Mu'taqad As-Sahih, ya. Nah, ini adalah di antara buku-buku yang bisa kita pelajari dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian di bidang fikih, ya ini penting juga karena sebagai bentuk bagaimana kita mempraktekkan ibadah hari-hari ya, apalagi sholat. Di antaranya kita bisa pelajari dari buku Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, karyanya Syekh Abdul Azim Badawi. Udah diterjemahkan. Kemudian juga ada Fiqh Sunnah Linisa, karyanya Abu Kamal Sayyid. Ini bahkan sudah ada beberapa penerbit yang sudah menerjemahkan. Ya, kemudian ada Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Shalih Fauzan. Kemudian ada Mudzakiratul Fiqhi, Syekh Ibnu Utsaimin. Dan fikih ini juga banyak sebenarnya. Ya. Nah, kemudian hadis itu bisa dari hadis Arba'in Nawawi, dan kemudian juga ada Syarah Al-Arba'in An-Nisaiyah, ya, khusus 40 hadis yang berbicara tentang wanita yang ditulis oleh ya Muhammad Syakir, ya. Kemudian tafsir juga banyak, ya. Nah, di antara yang cukup ringan adalah Taisir Karimi Rahman, ya, atau juga bisa Al-Muyassar, ya. Kemudian sirah Nabi, ya, setidaknya kita harus sudah punya buku judulnya Ar-Rahiqul Makhtum, karyanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mabarkapuri atau Al-Mubarakfuri. Ya, salah seorang ulama India, ulama ahli hadis yang menulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah nabawiyah yang paling baik insyaallah, dan ya ketika ada lomba penulisan sirah nabawiyah, beliau yang menang juara 1. Kemudian juga ya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, yaitu yang menceritakan tentang sifat-sifat dan karakteristik ya Rasulullah Muhammad SAW, karya Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Itu juga cukup ringkas. Kemudian di dalam bidang pendidikan, ya, itu ada Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Abna, ya, karyanya Syekh Said Wahab Al-Qahtani. Ini juga di antara yang kami rekomendasikan. Kemudian juga ada Manhajun Nabawi Al-Tifli, karyanya Syekh Muhammad Nur Suwaid, ya. Ini juga sudah diterjemahkan semua. Kemudian juga ada Fiqhu Tarbiyatil Abna, ya, tulisannya Syekh Mustafa Al-Adawi, juga sudah diterjemahkan, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya buku-buku yang bisa kita pelajari. Nah, tapi yang lebih utama adalah lebih baik kita fokus dulu ke satu buku, kita selesaikan, baru kemudian kita pindah ke yang lainnya, ya. Nah, namun kalau kita mau beli dulu, kita koleksi dulu, boleh-boleh saja untuk membangun perpustakaan di rumah. Tapi jangan cuman selesai di
ya, di apa namanya di koleksi doang gitu ya, tapi tidak kita pelajari. Memang seringkali kesulitan kita adalah mencari waktu. Nah, di antara saran saya sebenarnya, apabila Antuna itu punya grup, punya apa teman-teman ya, apa namanya komunitas, itu bikin, maksudnya nggak perlu apa istilahnya kayak harus selalu mengundang ustadz ya. Memang ini juga penting, tapi maksudnya bisa bikin komunitas baca misalnya. Misalnya dalam satu grup itu 10 orang atau 5 orang atau 15 orang, baik online atau offline. Ya, kita tentukan waktunya misalnya. Ya cukup kita menentukan buku apa misalnya. Oh, buku misalnya buku apa namanya? Thalathatul Usul yang udah diterjemahkan. Nah, nanti gantian. Ya, jadi yang satu baca, yang satu menyimak, satu baca, satu menyimak. Ya, jadi insya Allah dengan demikian kita bisa lebih semangat belajarnya. Karena apa? Karena dengan kita menyimak, kita mendengarkan, yaitu indera-indera belajar kita itu akan lebih terstimulasi. Kalau ada hal-hal yang pelik, yang sulit, maka kita bisa catat, bikin tulisan, nanti baru kita bisa tanyakan kepada ustadz atau guru. Ya, nah ketimbang kita baca sendiri, karena biasanya kalau kita baca sendiri ya untuk orang-orang yang mungkin apa ya, kan sebagian ada orang-orang yang memang ketika baca itu sulit gitu loh. Ya, sulit konsentrasi dan lain dan sebagainya. Tapi biasanya ketika udah bareng teman-temannya, biasanya dia mau nggak mau bisa menghadirkan diri. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini tinggal beberapa slide lagi. Yaitu yang berikutnya adalah ya selektif di dalam belajar. Artinya ketika kita belajar harus selektif, nggak boleh sembarangan. Dalam mencari guru juga harus hati-hati, selektif. Ini manhajnya ahlu sunnah. Ya, ya itu disebutkan di dalam Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nabi memberikan pesan kepada ya Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, ya Ibnu Umar, ya dinuka innama huwa lahmuka wa damuka. Wahai Ibnu Umar, agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Fandur amman ta'khud, ya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ya. Khudh anil ladzina istaqamu wa la ta'khud anil ladzina malu. Ya, ambillah dari orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang lurus akidahnya, manhajnya, dan jangan jangan ambil dari orang-orang yang melenceng, ya. Orang-orang yang menyimpang. Ya, dan juga kita dapat di ucapan-ucapan yang semakna dari Imam Yahya bin Ma'in, kemudian juga dari Imam apa namanya Abdullah ibnu Mubarak dan yang semisalnya, itu inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau ada yang nanya apa namanya kepada siapa kita mengambil ilmu, ya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah itu sudah memberikan beberapa apa kriterianya. Ya, ketika beliau menerangkan bagaimana para salaf itu belajar. Kanu idza atau rajula lita'khudhu anhu nadharu ila hadihi. Para salaf dahulu ketika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu ini. Pertama, bagaimana petunjuknya, itu maksudnya akidahnya. Ya, bagaimana akidahnya dia. Kemudian wa ila samtihi, kemudian bagaimana sifatnya atau perangainya atau akhlaknya. Kemudian yang ketiga wa ila salatihi, yaitu bagaimana salatnya, bagaimana ibadahnya. Tsumma akhadhu minhu, kemudian baru mereka mengambil darinya. Nah, ini 3 poin utama. Lihat akidahnya benar enggak? Ya, sahih enggak? Akidah dan manhajnya. Kemudian yang kedua, lihat akhlaknya, perangainya. Ya. Kalau misalnya ada seorang guru ustadz yang mungkin kita lihat akidahnya bagus tapi ternyata ya akhlaknya kurang baik, misalnya suka berkata kurang baik misalnya, atau bahkan suka, mohon maaf ya, ada juga loh yang seperti ini, apa namanya? Menggoda perempuan-perempuan ya, maka lebih baik tinggalkan ya, tinggalkan yang seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah di antara tanda ilmu yang tidak berkah. Kenapa? Meskipun seseorang misalnya ngajarin akidah tapi kalau akhlaknya seperti ini, ya itu bisa jadi ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang tidak berkah, yang tidak berangkat dari niat yang benar. Kemudian juga perhatikan ibadahnya, sholatnya ya, tentunya yang zahir ya, karena yang ibadah yang berada di rumahnya atau hatinya kita nggak bisa melihatnya. Nah,
Lalu kemudian yang berikutnya adalah upaya tiada henti. Ya, belajar itu adalah upaya yang nggak boleh hanya berhenti ketika kita udah ikut daurah misalnya 1 pekan, kemudian udah selesai. Enggak, ya. Karena yang namanya belajar itu harus terus-terusan. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin kepada kalian. Yaitu al-yakin adalah kematian. Al-maut dikatakan yakin karena pasti datangnya. Ya, apa namanya? Dan kita tahu beribadah nggak bisa dilakukan tanpa ilmu. Karena apabila beribadah dilakukan tanpa ilmu bisa melenceng. Ya, bahkan bisa sia-sia, nggak berguna. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa ada tuntunannya dari Nabi, artinya nggak ada ilmunya, maka amalnya tertolak. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memberikan nasihat ya. Ada 6 poin ya yang beliau nasihatkan bagi para penuntut ilmu. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisitta. Wahai saudaraku, engkau nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Saumbika an tafsiliha bi bayanin. Aku akan sampaikan kepadamu perinciannya dengan jelas. Pertama, zakaun, kecerdasan. Allah berikan kepada semua manusia itu kecerdasan meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Selama manusia itu masih mampu untuk memahami, maka dia bisa belajar. Ya, dia bisa, ini modal utama, dia pasti bisa belajar. Kemudian yang kedua, punya kecerdasan tanpa ada herson, antusiasme atau semangat, percuma. Makanya harus ada semangat. Ya, semangat dan antusiasme. Nah, semangat ini itu memiliki pendorong. Nah, pendorongnya itu biasanya adalah tadi dari rasa senangnya atau rasa cintanya dia dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ijtihadun, kesungguhan, sungguh-sungguh. Belajar harus penuh dengan kesungguhan. Nggak bisa bermalas-malasan. Ya, karena percuma punya kecerdasan, semangat, tapi nggak sungguh-sungguh. Ya, semangat yang tidak diiringi dengan kesungguhan, maka itu adalah hanya semangat apa ya, semangat apa namanya, ya kosong gitu ya. Jadi harus diiringi dengan kesungguhan, sungguh-sungguh dia harus mengeluarkan effort dan upayanya. Kemudian yang keempat, bulghah, modal atau harta. Nah ini banyak sekali para penuntut ilmu kepengen kalau udah belajar agama gratisan, tapi kalau ikut pelatihan-pelatihan dunia rela mengeluarkan kocek sampai jutaan. Ada pelatihan ini, ada pelatihan inner child, wah, bayar berapa? Bayar 750.000, mau bayar. Tapi ketika ada kajian-kajian, daurah-daurah, ya, yang mungkin ditarik biaya cuma 25.000, 50.000, masa ilmu dijual belikan? La haula wala quwata illa billah. Padahal ya, para ulama, ya mereka itu sampai rela loh, ya, sampai rela menjual perabot-perabot rumahnya, ya hewan-hewan ternaknya, melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu. Ya, makanya ilmu mereka berkah. Nah, kita ini pengen dapat yang gampang-gampang, enak-enak saja gitu loh. Dan enggan mengeluarkan harta, enggan mengeluarkan modal. Pengennya serba gratisan saja dan pengennya serba instan. Kemudian yang kelima adalah wasuhbatu ustadin, yaitu harus dibimbing oleh ustadz, ya harus dibersamai ustadz, ya agar ilmunya itu benar. Kemudian watuluz zaman. Nah, ini tuluz zaman, waktu yang panjang. Belajar nggak bisa cuman sehari, sepekan, sebulan, setahun, nggak bisa. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ya, ila ila mata, ya apa namanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan Anda itu belajar? Ya, ya beliau mengatakan ya, ilal makbarah, sampai menuju ke kuburan. Artinya sampai meninggal dunia. Ya, makanya dikatakan talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Itu bukan hadis ya, tapi ucapan yang benar ya, yaitu menuntut ilmu dari semenjak dibuayan sampai kita masuk ke liang lahat ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah sang pemilik ilmu ya. Nah, kita minta kepada Allah misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Atau juga kita bisa berdoa ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya Allah, berikanlah aku manfaat dengan apa yang kau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku
dan karuniakanlah aku ilmu yang dengannya engkau memberikan manfaat untukku. Atau yang paling mudah misalnya Allahumma faqih fiddin, ya Allah faqihkan aku di dalam urusan agama. Atau Allahumma zidna iman wa yakinan wa fiqhan, ya Allah tambahkanlah bagi kami keimanan, keyakinan dan pemahaman. Atau yang paling ringan lagi adalah Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab, walhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, berikutnya silakan, mungkin ada pertanyaan yang masuk yang bisa saya jawab. Ya, yang belum bisa. Iya. Untuk umum semua yang mau bertanya bisa raise hand ataupun di kolom chat. Diutamakan untuk yang pertanyaan sesuai dengan tema dulu ya, umum. Oh ya, Afwan Ustadz, tadi kan ada yang bertanya untuk share materi gitu kan ya. Tadi emang sudah di-share sama Ustadz ataupun sama IT kami, cuman kalau di HP sepertinya tidak muncul, tapi kalau di PC atau di laptop itu muncul begitu. Ya. Atau nanti bisa WhatsApp ke Ana, emailnya bisa saya email nanti insya Allah. Begitu. Ini Ustadz ada pertanyaan dari kajian sebelumnya Ustadz, tapi memang bagus. Jadi begini Ustadz, Bismillah, insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Saya bacakan sebentar Ustadz. Ahwan Ustadz, Ana baru hijrah dan anak-anak sudah sangat besar atau sudah balik kayak gitu. Nah, Ana bingung harus memulai dari mana dulu kayak gitu. Karena memang pondasi yang diberikan tidak kuat. Karena didikan yang kami berikan dulu kiblatnya liberal begitu Ustadz. Dan alhamdulillah Ana diberi kemudahan untuk menuntut ilmu gitu. Bagaimana ya Ustadz? Bagaimana saya harus memulai dulu gitu? Mana dulu yang harus dimulai gitu Ustadz? Nah, barakallahu fik ya. Jadi tentunya ketika kita sadar ya, Allah berikan hidayah taufik, dari sebelumnya kita mungkin berada di dalam kondisi yang nggak baik ya. Kita akhirnya mengakui ya kita berada di dalam kondisi yang buruk ya. Kita terpengaruh dengan liberalisme dan yang semisalnya. Kemudian alhamdulillah Allah berikan kita hidayah ya, sehingga kita ngerti, kita paham, kita ngaji, kemudian kita hijrah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda kebaikan untuk diri kita. Nah, namun memang yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan keluarga kita yang sudah bertahun-tahun ya bersama dengan kita sebagai orang tuanya dan kita didik mereka tidak di atas dasar agama, pondasi yang gak kuat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ya, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita paham akan kesalahan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, karena hidayah itu nikmat yang besar. Jangan lepaskan lagi hidayah tersebut. Maka syukuri. Di antara cara mensyukuri nikmat hidayah adalah kita terus-menerus belajar menuntut ilmu. Dan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Kita minta agar Allah senantiasa menjaga dan mengistiqomahkan kita. Ya, itu di antara cara kita menjaga hidayah. Kemudian yang kedua adalah kita banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa anak-anak kita itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan hisab nanti di hari kiamat. Karenanya ya, kalau kita nggak berusaha untuk bara'ah, kita berusaha untuk membebaskan diri kita dia dari kesalahan itu, maka ini akan bahaya bagi kita ketika di yaumil kiamah. Bagaimana caranya kita bisa bara'ah? Ya kita taubat kepada Allah pertama. Mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Allah akan ampuni hamba-hambanya sebesar apapun dosanya. Karena Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Afu, Allah At-Tawwab. Ya, maka kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita taubatan nasuha. Ya, kita akui kesalahan kita, kita menyesal, kita berupaya untuk tidak mengulangi lagi dan kita kemudian berazam bertekad untuk ya melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian yang ketiga ya adalah kita meminta maaf kepada anak kita.
Karena bisa jadi dengan jauhnya kita dari agama, itu juga menyebabkan jauhnya hubungan kita dengan anak kita. Ya, karena kita nggak memiliki ikatan atau bonding yang kuat. Ya, nah karenanya kita awali dengan memperbaiki dengan kita istihlal, ya, mencari penghalalan dari anak kita. Kita minta maaf kepada anak kita. Kita minta waktu, kita ngobrol. Nak, Umi mau bicara bisa nak? Ya, kita minta waktu bicara yang serius tapi tidak menegangkan ya. Kemudian baru kita sampaikan ya tentang penyesalan kita, tapi betapa sayangnya kita dengan anak kita. Ya Umi, nak benar-benar sayang dengan kamu nak. Ya, Umi itu cinta banget dengan kamu gitu loh. Kita tunjukkan sayang kita, ya. Dan kemudian kita tunjukkan apa penyesalan kita dan Umi menyesal nak. Umi selama ini kurang menghabiskan waktu dengan kamu, Umi kurang mendidik kamu tentang tentang agama, tentang akhlak dan seterusnya, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya, setelah kita minta maaf, ya, adalah kita jangan menuntut anak kita untuk berubah saat itu juga. Karena hidayah di tangan Allah. Tapi kita bersabar, ya, bersabar, ya. Lalu kemudian hendaknya kita berusaha untuk menjadi sahabat yang baik untuk anak kita. Sahabat yang baik itu bukanlah sahabat yang apa ya, yang banyak menuntut, banyak atau cerewet dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita menjadi pribadi yang kalau kita pengen punya sahabat, nah kita pengen tuh seperti itu tuh. Kita nggak suka orang-orang yang suka apa ngerecokin, yang suka ngomelin, yang suka cerewet dan lain sebagainya. Maka kita jangan berbuat seperti itu ke anak kita. Tapi jadilah kita orang yang lebih baik lagi. Ya, kita berusaha untuk mengambil hatinya lagi. Kita berusaha untuk apa namanya? Rekoneksi lagi, ya. Nah, sehingga kita perlu untuk banyak belajar agar kita bisa mengambil hati anak dan kita bisa bersahabat dengannya. Nah, di antaranya dengan cara kita belajar untuk mendengar. Jadilah pendengar yang baik buat anak Anda. Kemudian yang kedua di antara apa namanya? Di antara nasihat ya ini juga pernah disampaikan kalau nggak salah oleh Syekh Iman Al-Wakil ya, adalah curhat kepada anak kalau ada masalah. Loh, kok curhat sama anak ya? Anda misalnya punya masalah, ya, cuman jangan masalah-masalah yang berat banget ya, yang dapat menjadi beban. Maksudnya curhat itu sebagai bentuk Anda mempercayai dia. Anda punya masalah, Anda percaya sama dia, Anda memberikan kepercayaan supaya dia merasa dia dipercayai oleh orang tuanya. Oh, umiku percaya sama aku ya. Ada masalah dia tanya sama aku, berarti aku ini sosok yang dipercayai, aku ini sosok yang berharga. Jadi seperti itu. Ya. Jadi curhat, minta pendapat dia, pandangan dia, ya. Nah, kemudian setelah itu ajak dia pelan-pelan dengan cara diskusi, dengan cara ngobrol, dengan cara dialog ya, ke arah apa kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah berdoa terus tiada henti. Nah, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada orang tua adalah Allah jadikan doa kita orang tua itu doa yang mustajabah insya Allah. Ya, tapi Allah yang lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Ya, karena misalnya kita berdoa ketika tidak kunjung dikabulkan, itu berarti sejatinya untuk kebaikan kita. Ya. Karenanya kita jangan tergesa-gesa dan jangan menuntut supaya anak kita ini berubah karena mereka berada di di bawah genggaman Allah ya. Allah yang membolak-balik hati mereka. Karenanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah baik untuk kita dan insya Allah juga baik untuk anak kita. Nah, Allah alam shawab. Syukron Ustaz. Pertanyaannya kedua tuh bagaimana terkait sama pertanyaan jawaban Ustadznya tadi. Bagaimana cara menjadi sahabat anak Ustadz di saat anak-anak sudah menjelang balik gitu. Sementara dulu saya bekerja begitu Ustadz. Nah, bagaimana cara menjadi sahabat? Ya berarti itu dikembalikan kepada kita sebenarnya. Karena begini loh, ketika Anda ingin bersahabat, Anda kepingin punya sahabat seperti apa sih? Ya, karena konsepnya adalah amilun nas ya kama tuhibbu an yu'amiluka.
Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ya, dan ini tentunya berangkat dari empati. Nah, untuk bisa menjadi sahabat yang baik, maka pertama kita harus sudah tuntas nih di dalam mengenali diri kita. Karena kalau kita nggak tuntas atau belum mengenali diri kita nggak tahu ternyata ya kita ini masih punya problem. Di antaranya problem emosi misalnya. Emosi kita suka suka meludak sendiri ya, apa temperamental. Ada masalah dikit kita tiba-tiba langsung muntap, langsung naik darah, marah-marah. Nah, itu berarti ada problem diri, ada masalah yang belum tuntas. Kita harus berusaha untuk apa? Mengobati ya apa yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu ya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi itulah yang menyebabkan anak kita akhirnya juga menjauh dari kita atau memiliki sifat-sifat yang sama. Ya, karena ya kita harus berusaha untuk mengenali diri kita dan memperbaiki dulu yang ada di dalam diri kita, semampu kita. Ya, nah kemudian sembari kita berupaya untuk mengenal anak kita dengan lebih baik, kita berupaya mengenali sifatnya dia, karakternya dia, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka dan seterusnya. Ya, nah baru kemudian kita bisa melakukan pendekatan yang tepat untuk dia gitu loh. Karena ketika Anda berusaha melakukan pendekatan tanpa Anda kenali dia, susah. Juga sama dengan pasangan. Anda ingin melakukan pendekatan kepada pasangan, tapi ternyata Anda nggak tahu sifat-sifatnya, karakter-karakternya, minimal apa yang dia sukai atau apa yang dia nggak sukai. Kita nggak tahu. Ya berarti seringkali kita akan menerjang hal tadi. Yang muncul akhirnya apa? Anda melakukan hal-hal yang tidak dia sukai, yang ada dia marah, ya. Karena Anda nggak tahu gitu loh. Dan juga Anda tidak pernah memberikan hal-hal yang dia sukai, ya sehingga akhirnya dia merasa bahwasanya Anda ini tidak perhatian dengan dia dan seterusnya gitu loh. Karena ya harus harus diawali juga dengan mengenali dia. Nah, ya Allah alam shawab. Oke, sekarang Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bersikap terhadap guru parenting yang setelah saya belajar manhaj salaf, ada beberapa ilmu yang beliau ternyata tidak sesuai dengan syariat. Seperti contohnya tentang inner child. Bagaimana sikap kami seharusnya Ustadz? Apakah lebih baik meninggalkan sama sekali guru ini atau mengambil sebagian saja? Syukran. Nah, baik ya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar parenting ya, parenting itu ada dua sisi sebenarnya. Pertama, sisi-sisi yang sifatnya prinsip di dalam agama. Maka agama kita sudah sempurna. Karenanya kita jangan menengok kepada orang-orang lain. Ya, tapi kita tengok kepada memang orang-orang yang memiliki kapabilitas di dalam agama, ya, yang memiliki apa namanya? Uh, kafaah ilmiah ya di dalam hal ini gitu loh. Ya. Lalu yang kedua, ilmu parenting juga ada sisi yang sifatnya praktikal. Sifatnya apa namanya? Hal-hal praktis non ibadah ya. Nah, hal-hal praktis non ibadah ini itu secara asal hukumnya mubah. Asalnya hukumnya mubah. Ya, karena itu kita boleh belajar dan mengambil dari manapun atau dari siapapun. Asalkan kita sudah punya filter, asalkan kita sudah punya pondasi, asalkan kita sudah punya ilmu yang bisa memilah-milah nih. Karena seringkali ya hal-hal yang mungkin ya sifatnya praktikal itu ternyata berangkat dari pokok atau usul yang keliru gitu loh. Ya, jadi ada prinsip-prinsip dari apa ya dari apa namanya dari praktek itu ternyata memang berangkat dari hal-hal yang salah atau yang keliru. Contoh misalnya ini ya, ya mungkin yang paling mudah ya saya contohkan di sini tentang masalah yoga. Ya, banyak yang tanya ke saya ya tentang yoga atau tentang masalah menari atau senam. Boleh nggak sih wanita muslimah itu menari atau senam? Ya, manusia itu Allah ciptakan taharuk, bergerak. Di dalam gerakan itu ada manfaatnya. Ya, baik itu gerakan random ataupun gerakan yang apa terarah. Tentunya gerakan yang terarah jauh lebih baik karena itu bisa menstimulasi. Nah, di antara gerakan-gerakan yang terarah itu ada pada senam, ada pada tarian dan yang semisalnya, atau bahkan juga ada pada bela diri. Nah, maka gerakan-gerakan ini hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi haram apabila pertama diiringi dengan musik.
ya, diiringi dengan musik. Atau yang kedua, gerakan-gerakan itu mengandung gerakan-gerakan pemujaan terhadap ya Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa suatu agama. Yoga itu hampir semua gerakan-gerakannya mengandung ya elemen-elemen seperti ini, ya. Elemen pemujaan terhadap matahari dan yang semisalnya. Saya beberapa tahun yang lalu sudah pernah menerjemahkan ya, itu ada e-booknya tentang yoga ya, tentang hukum yoga di dalam Islam. Itu hukumnya nggak boleh, haram. Meskipun alasannya adalah cuman gerakan, cuman ini. Ya, kalau cuman sekedar gerakan nggak apa-apa, tapi kalau udah dikaitkan dengan yoga, yoga itu ada unsur-unsur ya apa gerakan-gerakan pemujaan terhadap dewa-dewi ya. Karena itu makanya para ulama kita mengharamkannya ya, mengharamkannya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan-gerakan yang tidak memiliki marwah atau muruah. Misalnya untuk wanita, ya mohon maaf ya, misalnya sampai gerakan ngangkang misalnya dan semisalnya ya, ya, ya bukan artinya ini apa namanya terlarang mutlak, tapi kalau itu sudah berlebihan, ya, ini adalah suatu hal yang juga apa tidak baik ya bagi muruahnya wanita, ya, yang seharusnya sifatnya adalah malu gitu loh, ya. Terus kemudian yang keempat adalah tidak mengenakan pakaian-pakaian yang apa terbuka ataupun pakaian yang ketat dan yang semisalnya. Ya ini di antara kaidah-kaidah yang dapat menyebabkan gerakan-gerakan tadi itu dianggap haram. Tapi secara asal boleh-boleh saja, ya. Boleh ya, karena itu ada manfaatnya. Secara duniawi ada manfaatnya. Kita belajar keseimbangan, kita belajar konsentrasi, kita belajar menguatkan otot tubuh dan yang semisalnya. Ya, tapi kalau udah ada unsur-unsur tadi itu bisa menjadi haram. Nah, maka demikian pula dengan ketika kita belajar parenting, misalnya ada konsep-konsep yang sifatnya praktikal, ya maka kita harus berhati-hati. Bisa jadi itu konsep praktikal-praktikal tersebut berangkat dari itu tadi, ada ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Islam. Ya. Nah, ini tentunya membutuhkan ilmu dan membutuhkan apa namanya pemahaman dalam hal ini. Tapi secara asal boleh-boleh saja mubah hukum asalnya. Nah, wallahu taala alam shawab ya. Nah, afwan. Jadi kalau ditanya apakah saya lebih baik meninggalkan sama sekali guru ini, Ustadz? Jadi yang perlu adalah begini ya. Kita punya beberapa guru. Tentunya guru bukan guru agama, beda dong dengan guru agama. Kalau guru agama kita harus super selektif. Tapi kalau bukan guru agama, Anda belajar matematika, Anda belajar fisika, Anda belajar kimia, itu boleh dari siapa saja asalkan dia memang memiliki kapabilitas tentangnya. Hatta dari orang kafir, ya. Asalkan dia memang punya kemampuan untuk mengajarkan ilmu tersebut. Karena itu ilmu yang berkaitan dengan maslahat duniawi. Nah, karena itu apabila Anda menganggap guru parenting Anda ini adalah hanya dalam hal kemaslahatan duniawi, Anda ambil bagaimana cara-cara apa namanya secara praktikalnya itu yang baik, mungkin dia punya kemampuan untuk memberikan apa namanya teknik-teknik yang bagus, maka itu setahu saya tidak ada masalah gitu loh. Tapi tentunya kita harus sudah punya benteng, kita harus sudah punya apa namanya prinsip dan pemahaman agama yang kuat. Karena itu jangan sampai kita mempelajari hal-hal seperti ini. Ya, ini kan hal-hal yang sifatnya uslub, sarana. Ya, sarana untuk mendidik anak kita agar anak kita menjadi anak yang baik, yang soleh. Tapi seringkali untuk kemaslahatan dunianya. Tapi jangan sampai kita lupa dan abai dengan perkara yang jauh lebih penting lagi. Yaitu berkaitan dengan keselamatan diri kita dan anak kita untuk urusan akhiratnya. Belajar agama, belajar tauhid, belajar akidah, itu lebih utama lagi. Karena jangan sampai ketika kita sibuk belajar parenting ini, parenting itu, kita lupa belajar akidah, kita lupa belajar tauhid, kita lupa belajar agama kita. Ya, akhirnya malah kita lebih mendahulukan hal-hal yang tidak begitu penting ya dibandingkan hal-hal yang paling mendasar. Nah, kalau Anda mungkin tidak tahu tentang cara-cara praktek ya yang diajarkan oleh sebagian ilmu parenting, ya, itu mungkin akan ada dampaknya mungkin ya, dampak di dunia dan yang semisalnya. Ya, tapi ketika Anda tidak tahu tentang akidah yang benar, tidak tahu tentang tauhid yang benar, itu berbahaya. Berbahaya bagi diri kita dan anak kita di dunia dan di akhirat. Impact-nya jauh lebih besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, berapa pertanyaan lagi Ustadz? Kenapa?
Ya ini Berapa pertanyaan? sepertinya kurang, bentar lagi udah 10:30 ya. Iya, Baik, ini supaya cepat biar saya jawab langsung aja di sini ya. Ini ada iya, pertanyaan dari Ibu Fafas ya. Saya merasa senang belajar, tapi merasa diri kurang dalam mengamalkan ilmu. Kadang untuk mengikuti kajian ada perasaan materi dan ilmu-ilmu. Kadang untuk mengikuti kajian ada perasaan materi dan ilmu-ilmu kemarin belum maksimal dalam mengamalkan. Apakah saya terus belajar atau menunda sampai merasa maksimal dalam mengamalkan? Nah, ya, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep syai'an fa syai'an. Artinya begini, ya, ilmu memang harus dipraktekkan dan dipraktekkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika mempraktekkan tidak harus kita ya menuntut kesempurnaan. Harus sudah dipraktekkan semuanya, enggak, ya. Yang penting selama kita berupaya untuk mempraktekkan dengan sebaik mungkin, maka itu insya Allah sudah cukup. Ya, asalkan kita terus berupaya untuk senantiasa mempraktekkan, ya. Dan jangan sampai dijadikan alasan ya oleh sebagian orang ketika mau belajar, ntar dulu deh, aku yang kemarin aja masih belum belum aku praktekkan nih, ya. Ntar dulu belajarnya. Nah, ini malah apa keliru. Kenapa? Karena ketika Anda menghadiri majelis ilmu itu ya memang ilmu tujuannya kita ambil untuk bisa kita praktekkan karena praktek kita, amal kita itulah yang akan menjadi bekal kita yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya jangan sampai ketika kita misalnya belum maksimal di dalam mempraktekkan ilmu yang kita pelajari, itu akhirnya menyebabkan kita akhirnya surut ke belakang untuk belajar lagi. Jadi di sini perlu dibedakan antara ya kita belajar secara taksil dan tafsil, secara sistematis dan terperinci dan tadaruj bertahap. Kita menyelesaikan misalnya suatu buku ya sampai selesai, ya sembari kita berusaha untuk mempraktekkan sedikit demi sedikit, ya, dengan ketika kita mempelajari sesuatu, kita cuman sekedar mengoleksi ilmu doang. Kita koleksi tapi kita enggan mempraktekannya. Atau kita memang malas untuk mengamalkannya, ya. Nah, ini beda kondisinya. Juga betapa banyak pula ya kita ya ketika belajar, misalnya kita belajar bagaimana sih metode Rasulullah SAW di dalam di dalam memanage kemarahan ya. Nabi sudah ngasih tahu cara-caranya. Ternyata kita masih belum mampu mempraktekannya secara utuh. Ya. Jadi sehingga ketika ada majelis yang lain lagi, entar dulu deh, aku mau lebih optimal lagi. Padahal ketika kita belajar lagi itu bisa menjadi mudzakarah yang mengingatkan kita gitu loh. Ya, mungkin cara kita ada yang keliru atau mungkin kita lupa, ada yang lupa. Nah, terus belajar. Ya, sembari terus kita mengamalkan ilmu tersebut ya, semampu kita. Ya. Makanya alangkah tepatnya ibarat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, al-ilmu wal amal kal qadamain. Ilmu dan amal itu seperti dua kaki kita. Ya, yang harus sama-sama melangkah, tapi yang harus melangkah dulu kaki ilmu. Kaki ilmu. Kemudian baru diiringi kaki amal. Kaki ilmu, kaki amal. Jadi nggak bisa jalan langsung berbarengan. Itu bukan berjalan, melompat. Melompat itu akan menyebabkan orang gampang sekali tergelincir dan jatuh. Atau cuman kaki ilmu doang yang jalan. Itu namanya pincang jadinya, bakal nyeret ya. Ya, jadi tetap harus berjalan ya beriringan namun gantian gitu loh. Ilmu amal ya. Jadi seharusnya demikian ya. Nah, karena itu makanya jangan sampai kita termasuki was-was dari syaitan dengan alasan kita merasa belum optimal untuk beramal, kemudian akhirnya kita tidak lagi mengikuti kajian ya. Nah, karena kita manusia, kita lemah. Kita nggak bisa mencapai kesempurnaan atau yang paling optimal, nggak bisa. Karena itu makanya kita tetap harus menambal bolong-bolongnya kekurangan kita tadi. Dengan cara apa? Terus belajar dan terus berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Ustadz, semisal kita sudah berusaha menuntut ilmu dan mengajarkannya, bagaimana dengan anak-anak agar mau mencintai ilmu? Yang pertama, ketika Anda sudah berusaha menuntut ilmu,
Anda udah berusaha untuk mencintai ilmu dan Anda tunjukkan itu di hadapan anak Anda, berarti itu sudah merupakan salah satu langkah penting. Anda sudah menjadi contoh bagi anak Anda, ya. Dan contoh itu adalah suatu hal yang sangat sangat apa ya, sangat real bagi mereka, konkret bagi mereka. Misalnya ngelihat, Umi ini ternyata setiap jam sekian suka baca buku, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya adalah untuk menjadikan mereka senang dengan ilmu, maka lakukan pendekatan-pendekatan ya yang dapat menumbuhkan kecintaan. Dan kecintaan itu nggak bisa ditumbuhkan dengan cara paksaan, dengan cara kasar, dengan cara buruk. Kecintaan itu bisa ditumbuhkan dengan cara yang baik, yang lemah lembut. Makanya kita harus melakukan pendekatan dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi jangan paksa anak, jangan ancam-ancam anak dan seterusnya. Itu malah tidak akan efektif. Yang efektif adalah kita dorong mereka. Kita jadikan ya aktivitas belajar itu menyenangkan, fun, ya. Nah, makanya konsep sekarang belajar itu adalah disebut dengan edutainment. Ya, jadi belajar yang menyenangkan gitu loh. Karena apabila menyenangkan itu akan mudah bagi jiwa ini untuk tertarik dengannya, sehingga ketika diri ini sudah senang dengan belajar, maka ya nggak perlu lagi disuruh-suruh. Itu sudah membangkitkan namanya al-mubadarah alias inisiatif. Inisiatif untuk belajar. Nah, baik jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Sebentar, ini ada yang penting kayaknya, ini tentang yoga. Wanita hamil melakukan yoga untuk hamil supaya lebih lancar dalam persalinan, apakah tidak diperbolehkan? Anda silakan senam kehamilan, ya, senam kehamilan untuk melatih otot panggul dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan yoga. Kenapa harus yoga? Ya, kalau itu udah ada unsur yoganya, lebih baik tinggalkan. Ya, karena toh wanita-wanita zaman dahulu mereka juga nggak pernah ikut-ikutan yoga, mereka alhamdulillah bisa melahirkan dengan baik. Tapi Anda boleh, Anda cari senam hamil, ya, atau senam-senam memang yang gerakan-gerakannya sudah teruji secara medis dan secara sains, yaitu memang dapat membantu persalinan. Ya, juga diantaranya dengan latihan olah nafas dan yang semisalnya. Tapi kalau ada unsur-unsur yoganya, maka lebih baik kita jauhi atau kita tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang keliru, yang salah, datangnya dari pribadi saya sendiri. Ya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, ya, dan Allah Azza wa Jalla berikan kita keistiqomahan, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan kita sebagai ummahat atau ibu-ibu yang salehah yang dapat membimbing dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.